Halo pemirsa, apa kabar? Selamat sore. Masih bersama dengan Mama Jitni ya. Di luar hujan sangat deras sekali pemirsa. Padahal sore ini baru sekitar pukul berapa ya? Masih pukul 16:10 ya. Pukul 4 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Tetapi hujan sangat deras disertai dengan petir pemirsa. Ini dia ya. Disertai dengan petir. Ini dia. Deras sekali pemirsa. Sertai juga dengan angin ya. Oke, pada sore hari ini Mama Jitni mau pengalaman pribadinya di warung Mama Jitni. Dek, sini nak, udah nak. Jangan kotor itu kotor, buang-buang. Yang mana ibaratnya agar dikatakan pendapatan stabil, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya, mohon maaf sebelumnya, memang pendapatan Mama Jitni masih biasa-biasa aja. Cuman ya alhamdulillah setiap harinya itu ada penghasilan seperti itu pemirsa. Jadi tips yang pertama, ini versinya Mama Jitni ya. Mungkin versi teman-teman pemirsa lainnya ada, bisa ditambah. Yang pertama sekali mencantumkan label harga pada setiap barang yang disusun. Contohnya seperti ini ya. Lihat di belakang Mama Jitni. Contohnya jajanan seperti ini saya ada cantumkan 2.000. Kecuali memang ibaratnya anak-anak yang berbelanja terkadang kan belum bisa membaca. Nah, baru itu bisa kita kasih tahu bahwasanya harganya sekian. Tetapi dengan adanya label harga seperti ini pemirsa, memudahkan pembeli memilih sesuai dengan budget yang mereka bawa atau budget yang mereka punya. Nah, itu dia ya. Yang kedua pemirsa, memberikan kemudahan kepada khususnya pembeli anak-anak untuk memilih dan berbelanja di warung. Jadi Mama Jitni sudah pernah menyampaikan bahwasanya ini ya, seperti ini saya selalu sediakan kursi-kursi plastik seperti ini. Jadi kalau berbelanja mengambil barang yang di rak seperti ini kan tidak sampai. Jadi saya buat seperti ini, saya sediakan. Jadi ibaratnya memudahkan mereka untuk memilih dan memilah belanjaan mereka. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, biar pendapatnya tetap stabil, melengkapi barang-barang yang ada di warung ya. Jadi kalau sesuai dengan kemampuan belanja Mama Jitni, memang saya lengkapi semua pemirsa seperti ini ya. Nah, jajanan, snack-snack ya, minuman-minuman seperti ini ya, persabunan. Nah, ini dia pampers dan sebagainya. Walaupun dagangan saya ibaratnya cuman tidak terlalu banyak lah dikatakan, tetapi apa yang dicari oleh pembeli itu ada. Jadi mereka berbelanja ke warung Mama Jitni itu tidak pulang dengan tangan kosong seperti itu. Terus juga kita pintar-pintar memilih barang pemirsa. Kalau sudah tahu resikonya bisa membuat kita rugi, ya diminimalisir lah kerugian tersebut ya. Jadi belanja seperlunya saja seperti itu. Jadi kalau barang-barang yang pas moving, perputarannya cepat, perputarannya laku, ya ibaratnya agak diperbanyak seperti itu. Terus untuk meningkatkan omset itu bagaimana lagi Mama Jitni? Jadwal operasional buka dan tutup warung itu harus disiplin. Oke, itu yang selalu saya tekankan, disiplin. Disiplin itu bagaimana? Bukanya itu awal itu saya jam 5 paling cepat. Kalau hujan ataupun petir, terkadang kan ada rasa malas, rosok-rosok kan. Saya itu 5:30 sudah buka. Dan sampai jam 10 malam. Kayak kemarin itu pernah ada hujan atau petir, 9:30 saya sudah tutup pemirsa. Jadi pembeli saya itu tahu kalau misalnya
warung saya itu operasionalnya buka jam berapa, tutup jam berapa. Jadi walaupun mereka mungkin ibaratnya tidak sempat berbelanja karena hujan, karena ibaratnya lagi bepergian, tetapi jadwal tutupnya itu misalnya paling lambat itu jam 10 atau tengah 10 mereka masih bisa berbelanja, seperti itu. Terus poin-poin yang berikutnya itu ibaratnya harus namanya ini ya, inovasi lah di warung. Selain dari inovasinya dari barang-barang yang up to date, ibaratnya suasana di perwarungan kita ini harus namanya bersih, detail, ya kan, rapi susunannya. Walaupun ibaratnya seperti ini ya, susunannya seperti ini, harga 2000 semua, harga 1000, ada harga 500. Jadi kalau sudah rapi susunannya pemirsa, orang senang berbelanja seperti itu. Ada juga ibaratnya seperti ini ya, saya modifikasi buat sendiri ini raknya, jadi suasana baru, kita juga tidak bosan apalagi pembeli. Jadi kita arahkan mereka mau carinya apa. Seperti Mama Zidni di warung ini sistemnya ambil sendiri seperti itu. Ada sih rencana Mama Zidni mau beli keranjang ya, jadi mereka berbelanja nanti ditaruh di keranjang seperti itu. Terus yang berikutnya yang untuk meningkatkan omset bisa jadi ya ibaratnya menyediakan uang angsuran, uang kembalian. Jangan sepele, jangan anggap remeh 500 kali berapa itu adalah hak namanya pembeli. Jadi kita selaku namanya penjual itu harus memang betul-betul menyediakan. Jadi ibaratnya walaupun ya beberapa mungkin di daerah lain harga 500 mungkin susah diganti sama namanya apa namanya permen dan sebagainya. Cuman yang saya baca dari ibaratnya orang-orang sukses ya, itu adalah hak namanya pembeli. Jadi harus kita kembalikan kepada mereka, kecuali mereka ibaratnya apa namanya uang 500 atau 1000 rupiah dibelanjakan yang ini gitu. Ada opsi dari mereka, bukan dari kita seperti itu. Jadi kita namanya harus punya solusi bagaimana. Banyak kok tempat penukaran uang kan bisa seperti Mama Zidni di depan musola, terkadang ada penukaran uang kecil, uang recehan, di SPBU kah, di agen tempat kita berbelanja seperti itu. Terus yang berikutnya itu harus namanya ramah ya, ramah, harus namanya sopan, tidak membedakan antara pembeli anak-anak dan dewasa, sama pemirsa, karena mereka adalah customer kita ya. Jadi kalau kita sudah ramah, kita tahu mereka berbelanja apa, kita layani dengan sepenuh hati, otomatis kan mereka senang berbelanja di tempat kita. Coba bayangkan kalau posisi kita sebagai pembeli, orangnya judes. Jadi kita juga ibaratnya pengen berbelanja banyak, itu sudah konsentrasi, itu sudah buyar, sudah namanya tidak semangat gitu kan, karena sikap ataupun tadi attitude itu tadi pemirsa. Jadi yang berikutnya itu ibaratnya untuk menaikkan omset itu selain harus namanya perputaran dananya juga sehat, dibelanjakan setiap harinya, dibelanjakan sesuai dengan porsinya. Kalau ada lebih alhamdulillah bisa ditabung, kalau belum ya menabung barang. Jadi apa namanya di warung kita ini lambat laun akan namanya berkembang seperti itu. Terus yang meningkatkan omset berikutnya itu perkecil utang, itu dia. Walaupun mungkin di beberapa perwarungan, di beberapa pertokoan ada yang memberikan utang, tapi bisa kita contoh namanya supermarket modern. Kenapa asal orang ke sana itu berbelanja pasti ada uangnya, tidak utang. Nah, kita juga ibaratnya memperkecil namanya utang, walaupun di tempat saya tidak ada namanya utang piutang seperti itu pemirsa. Jadi inilah pengalamannya Mama Zidni yang bisa Mama Zidni sharing bagaimana caranya meningkatkan omset. Ada beberapa tips tadi, mungkin ada juga yang sama ataupun berbeda, yang baiknya bisa diambil, yang ada yang baru kalau berkenan mohon ditambahkan seperti itu. Oke, suasana di luar masih hujan sore, nanti sampai malam, sampai tutup bergantian dengan Bapak Zidni untuk menjaga. Sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.